kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan akan melakukan demonstrasi konseptual dari modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Pasca kami bersama dan PP kami Bapak Amir Hamzah Nasution. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Selamat pagi para Opres. Selamat pagi Bu Fitri. Nah, jadi di sini para Opres, saya akan melakukan supervisi kepada para Opres terkait yang Bapak lakukan, coaching yang akan Bapak lakukan nanti bersama dengan rekan sejawat Bapak. Adapun saya berharap nantinya kita akan melakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, untuk tahapan pra supervisi ini saya akan melakukan beberapa hal. Adapun penilaian atau rubrik penilaian yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana proses coaching yang dilakukan Bapak lakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana nanti Bapak akan melakukan beberapa pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana respon coaching ketika melakukan coaching kepada Bapak. Kemudian pelaksanaan prinsip coaching, di mana Bapak sudah memahami bahwasannya pada prinsip coaching ini akan ada kegiatan kemitraan di dalamnya. Dan yang terakhir itu adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang Bapak sampaikan kepada coaching. Nah, untuk itu saya mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Bapak, kira-kira di sini nanti ketika Bapak menjadi coach, persiapan apa saja yang sudah Bapak persiapkan, Bapak? Jadi untuk persiapan coaching nanti saya akan menerapkan alur percakapan kita. Mulai dari menentukan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, jadi dari persiapan Bapak itu, kira-kira kompetensi apa saja yang akan Bapak kembangkan di situ? Nah, jadi untuk kompetensi ini secara keseluruhan itu pertama kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, berdasarkan ketiga kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu, kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang mana ya Pak ya? Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coaching. Jadi dengan menggali potensi coach itu yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab gitu. Nah, berarti indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bapak kembangkan itu kira-kira seperti apa ya Pak tujuannya? Jadi tujuannya itu supaya mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri Bu gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, semoga kegiatan yang Bapak lakukan nanti bisa berjalan dengan baik dan saya akan melakukan observasi supervisinya. Jadi Bapak semangat. Nah, saya akan sebagai supervisi Bapak, saya akan melihat tahapan yang coaching yang akan Bapak lakukan dengan coaching. Nah, baik Bapak, terima kasih Bapak. Kita akan bertemu lagi pada tahap observasi. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang Bu Tio. Siang Pak. Nah, apa kabar hari ini? Saya baik Pak. Pak, apa kabar? Luar biasa sehat. Jadi Ibu Tio kemarin ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya. Kira-kira ada apa nih Bu yang ingin dibicarakan?
Ini Pak, mungkin jadi ke sekolah kami ini kan Pak, sekolahnya menuntut supaya kami memiliki sertifikat yang dari PNM. Ya. Saya punya kendala nih Pak dalam membuat aksi nyata waktu mereka mengajar itu, saya belum tahu Pak. Oke Bu, jadi boleh Bu ceritakan situasi bagaimana gitu dengan permasalahan yang Ibu alami? Jadi begini Pak, saya ini kan sekolah di swasta Pak. Ya. Jadi guru-guru di sekolah kami itu dituntut untuk mengikuti modul pembelajaran yang ada di PMM waktu mereka mengajar. Tapi kami belum ada yang tahu cara membuat aksi nyata Pak gitu. Jadi sebenarnya tujuan saya ini Pak, saya pengen mengetahui gimana caranya supaya saya dan teman-teman saya guru yang lainnya bisa membuat aksi nyata di waktu mereka mengajar. Kami kemarin pernah buat, saya sendiri sudah pernah buat, namun ditolak oleh PMM itu sendiri aksi nyata saya Pak. Baik ya, jadi permasalahan Ibu tadi tentang aksi nyata ya. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu harapkan gitu dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap Pak nanti setelah pembicaraan ini saya bisa membuat aksi nyata dan saya bisa mengajarkan kepada teman-teman saya Pak. Seperti itu Bu ya. Nah, kemudian apa yang kira-kira bisa Ibu Tio ambil dari masalah ini? Kemungkinan yang bisa saya lakukan itu Pak, kayaknya saya harus banyak belajar ini Pak, dari YouTube dan juga dari teman saya dari sekolah lain. Soalnya saya pernah lihat status WA-nya, dia udah dapat sertifikat Pak dari PMM itu. Terus bagaimana gitu strategi yang Ibu akan lakukan atau rencana Ibu seperti itu? Sepertinya saya harus meluangkan waktu ini Pak, meluangkan waktu untuk melihat YouTube bagaimana cara orang mengerjakan aksi nyata itu, dan saya kayaknya harus menjumpai teman saya yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat itu Pak. Jadi kira-kira kapan gitu Ibu rencanakan waktunya? Kalau melihat YouTube kayaknya saya punya waktu luang sih Pak di sore hari gitu, karena kami juga pulangnya bisa sampai jam 2 siang dari sekolah kan Pak. Kayaknya saya harus melihat tutorial dari YouTube itu sore-sore hari. Terus kayaknya kalau menjumpai teman saya itu, saya kayaknya harus tanya dia dulu kapan bisa Pak. Jadi untuk bertemu temannya itu apa kira-kira yang harus disiapkan gitu? Kebetulan kan kita tuh masih berteman baik ya Pak. Jadi kayaknya saya harus mulai dia dulu, mengambil waktu, meminta dia meluangkan waktunya untuk mengajari saya Pak. Kayaknya itu sih yang bisa saya lakukan. Bagus sekali Bu ya bersama Ibu. Jadi siapa yang dalam kegiatan rencana itu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Jadi kayaknya yang bisa membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini Pak, tapi kan di sekolah memang ada komunitas belajar. Mungkin saya bisa bertanya sama komunitas belajar, ketua komunitas belajar saya juga nih Pak, bagaimana cara membuat waktu mereka mengajar supaya saya dapat sertifikatnya. Kemudian kayaknya dia bisa juga mengasih saran bagaimana supaya platform hasil nyata yang saya buat itu bisa diterima. Kemudian kayaknya teman dekat saya itu juga bisa mengamati saya sih Pak, bagaimana nyata saya itu sudah benar atau tidak gitu Pak. Oke, apa Ibu ukuran keberhasilan rencana aksi nyata yang Ibu alami? Sepertinya kalau dalam hal ini Pak, yang saya anggap berhasil kalau saya sudah bisa membuat aksi nyata dan sertifikat keluar dari PNM. Saya kira itu Pak yang bisa menjadi dikatakan indikator berhasil dalam rencana saya ini Pak. Bagus ya Bu ya, untuk rencana Ibu tadi bahwasannya mengajak temannya dan juga supaya rencana yang Ibu lakukan itu berhasil. Semoga bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Jadi kira-kira tahap selanjutnya apakah rencananya ada kelanjutan atau bagaimana untuk keberhasilan? Ini kan saya coba dulu nih Pak. Nanti mungkin kalau ada kendala ke depan, saya boleh nggak minta waktu Bapak untuk meng-coaching saya lagi itu Pak?
Boleh Bu ya. Jadi dengan perbincangan kita hari ini, mungkin nanti di suatu hari nanti ataupun untuk selanjutnya kita bisa lihat gitu bagaimana perkembangan dari konseling Ibu, apakah ada perubahan guru-gurunya, nanti kita berbincang kembali gitu Bu ya. Terima kasih. Oke, baik. Kira-kira apa yang Ibu rasakan tentang perbincangan kita hari ini? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap di hari ini? Saya merasa pikiran saya terbuka ya Pak. Saya merasa tercerahkan. Sama ini sepertinya saya buntu gitu. Kenapa ya saya nggak berhasil membuat hasil nyata gitu. Ternyata kayaknya saya kurang belajar gitu, Pak. Dan saya kurang mengajak teman untuk melihat apakah yang saya kerjakan itu benar atau tidak. Jadi saya berterima kasih loh Pak untuk pembicaraan kita hari ini. Saya merasa tercerahkan Pak atas pembicaraan kita hari ini. Terima kasih ya Pak. Baik, luar biasa ya. Dengan rencana Ibu Tiur tadi sangat apresiasi baik menurut saya. Semoga apapun yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar. Jadi untuk selanjutnya nanti Ibu lihat itu apakah ada perubahan ya. Dan nanti kita bisa berbincang lagi. Nanti kita lanjutkan lagi berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Iya Pak. Oke Bu Tiur. Iya Pak. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses selalu. Rencana yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Sama-sama Pak. Oke, selamat pagi Bu Tiur. Selamat pagi Pak. Jadi Pak Rogres, nah tadi Bapak sudah melakukan coaching. Berdasarkan coaching yang Bapak lakukan, bagaimana hasil coaching yang telah Bapak lakukan itu Pak? Ya, dari hasil coaching yang telah saya lakukan tadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mempunyai ataupun merasakan senang. Kenapa? Karena ketika berdialog dengan coach tadi, saya bisa memberikan ataupun berdiskusi, mendapatkan solusi berdialog bagaimana solusi atas masalah yang dihadapinya begitu. Jadi Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal di sini ya Bapak ya, setelah kita lakukan pada pasca supervisi ini. Nah, hal-hal yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu kira-kira sudah mencapai atau bagaimana Bapak? Indikator yang pada saat coaching tadi sudah tercapai ya, karena gimana? Jadi tadi saya sudah melakukan coaching. Yang pertama itu adalah tahap kita hadir sepenuhnya, juga mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang tadi. Nah, baik Bapak, alhamdulillah berarti sudah dilakukan pelaksanaannya. Nah, jadi di sini Bapak, boleh saya sampaikan beberapa pengamatan yang sudah saya lihat tadi pada proses coaching yang Bapak lakukan? Kalau Bu, silakan. Nah, jadi Bapak, dari beberapa hasil pengamatan yang saya lakukan, di sini saat coaching itu berlangsung, ada beberapa hal yang saya sangat senangi, yaitu Bapak sudah melakukan alur ataupun tahapan pertanyaan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak saya lihat juga sudah melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Adapun nanti di sini pada pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga saya lihat membangun sekali pada coaching hingga coaching menjawab dan mendapatkan solusi yang baik Bapak. Jadi saya sangat mengapresiasi hal-hal yang memang sudah sangat baik dari Bapak. Nah, meskipun begitu, dalam beberapa kegiatan yang sudah berlangsung tadi, ada hal yang saya lihat masih harus kita tingkatkan lagi untuk kedepannya ya Pak ya. Nah, jadi tadi saya memantau, misalnya ketika saat melakukan beberapa pertanyaan, saya melihat bahwasannya kehadiran Bapak belum secara utuh di situ. Meskipun begitu, hal-hal lainnya Bapak sudah melakukan dengan sangat-sangat baik. Tapi ada mungkin di beberapa sesi kehadiran Bapak belum terlalu utuh di situ. Jadi di situ fokusnya ya Bapak. Nah, dari analisis saya itu bagaimana pendapat Bapak? Baik Bu ya, terima kasih.
kasih atas perbincangan hari ini. Jadi saya memang menyadari bahwasanya ada kekurangan, baik itu dalam hal kesadaran penuh, karena mungkin saya dalam keadaan narkos ya, karena narkos itulah yang membuat saya kaget gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman ataupun tips yang akan saya dapatkan, semoga bisa memperbaiki gitu. Jadi mungkin ada masalah yang membuat saya terganggu, itulah membuat menjadi masalah kesadaran penuh saya itu menjadi kurang baik gitu. Iya, Jadi Pak. itulah Bu kira-kira. Sangat luar biasa gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Pokoknya nanti ke depannya semoga bisa lebih baik lagi ya Iya. Bapak. Nah, tapi di sini ya Bapak ya, beberapa pendapat dari saya, kira-kira apa ya yang akan Bapak lakukan ke depannya nih setelah Bapak tahu tadi beberapa hal yang sudah sangat baik dari Bapak. Kemudian saya apresiasi dari beberapa hal yang saya senangi dari Bapak karena sudah lebih dari apa yang kita harapkan dari aspek-aspek ini Pak. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depannya nih? Baik, untuk kedepannya saya akan melakukan perbaikan ataupun mengevaluasi gitu, baik itu secara pertanyaan-pertanyaan ataupun sebuah masalah gitu. Jadi saya akan lebih mengidentifikasi lagi lebih baik gitu supaya bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Itulah yang akan saya buatkan begitu. Baik Bapak. Nah, jadi dari proses diskusi kita pada sore hari ini, apa aja hal-hal yang Bapak dapatkan kira-kira ini? Bapak dapatkan manfaatnya itu seperti apa misalnya? Baik Bu, terima kasih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Saya mendapatkan banyak ilmu, baik itu bagaimana kita sebagai coach menyelesaikan masalah ataupun memberikan solusi ataupun berdiskusi dengan coach. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Jadi saya bisa lebih paham bagaimana itu kita menghadapi masalah-masalah itu dengan cara mengidentifikasi tadi dengan beberapa pertanyaan berbobot, ya kan? Jadi dengan mengidentifikasi masalahnya, terus menanyakan apa yang direncanakan, kapan akan direncanakan, seperti itu. Jadi saya paham gitu tahap-tahap yang harus saya lakukan gitu, tidak langsung memberikan solusi gitu seperti ini Bu gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu gitu kepada yang punya masalah gitu, apa kira-kira yang akan dia lakukan, apakah tepat sasaran atau tidak begitu. Jadi dengan berdialog itu saya bisa paham gitu Bu, apa yang menjadi tahap-tahap untuk menuju yang lebih baik gitu Bu. Jadi lebih terbuka Iya. ya Bapak ya, dapatlah diskusi dan hasil coaching kita, hasil diskusi kita hari ini ya Bapak ya. Iya, Bu. Nah, tetap semangat ya Bapak. Iya, Bu. Semoga beberapa harapan kita ke depannya Iya. lebih baik